Cindy, Kak Sabrina, dan sahabatku semua. Nah, aku kemarin liburan ke pantai. Aku melihat nelayan yang ingin mencari ikan. Tapi aku bingung, nelayan itu mencari ikan di pantai apa di laut ya? Ayo sahabat, kita sama-sama tanyakan kepada Kak Cindy dan Kak Sabrina. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Sabrina di Belajar Menyenangkan. Hari ini kita akan membahas tentang kenampakan alam. Apa sih kenampakan alam dan apa saja yang merupakan kenampakan alam? Yuk tonton video ini. Jadi adik-adik, wilayah Indonesia itu sangat banyak kenampakan alam dan sangat beragam. Apa sih kenampakan alam? Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang muncul di permukaan bumi. Apa ya contohnya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Wilayah Indonesia memiliki kenampakan alam yang beragam adik-adik. Kenampakan alam dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, kenampakan alam wilayah perairan. Yang kedua ada kenampakan alam wilayah daratan. Kenampakan alam wilayah perairan. Yang pertama yaitu ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan satu dengan yang lainnya. Laut dimanfaatkan manusia sebagai tempat mencari ikan, sarana transportasi, dan sarana olahraga. Yang kedua yaitu ada sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang ada di daratan. Sungai dimanfaatkan manusia sebagai pertambakan dan irigasi lahan pertanian. Ketiga yaitu ada danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk antara dua cara adik-adik. Yang pertama yaitu akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi air hujan. Danau biasanya digunakan sebagai sarana olahraga. Yang selanjutnya yaitu kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama ada dataran tinggi adik-adik. Dataran tinggi adalah dataran yang luas yang memiliki ketinggian 200-600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki udara yang sangat sejuk sehingga dijadikan masyarakat sebagai perkebunan teh dan tempat wisata. Pastinya kalian sudah pernah kan bermain dan berwisata di kebun teh. Yang kedua yaitu ada dataran rendah. Hamparan tanah yang luas yang memiliki ketinggian 0-200 meter dari permukaan laut. Maka dari itu daratan rendah biasanya digunakan sebagai pusat kegiatan oleh masyarakat seperti pendidikan, peternakan, perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada pantai. Pantai adalah daratan yang memisahkan antara laut dengan daratan. Pantai memiliki tanah yang berpasir dan landai. Adik-adik, ada juga pantai yang curam dan terjal. Indonesia memiliki banyak pantai, maka dari itu disebut dengan negara kepulauan. Biasanya digunakan sebagai tempat wisata dan pertambangan garam. Adik-adik, jadi itu tadi tentang jenis-jenis kenampakan alam. Ternyata kenampakan alam dibagi menjadi dua jenis adik-adik. Yang pertama, kenampakan alam wilayah perairan. Yang kedua, kenampakan alam wilayah daratan. Nah, bagaimana? Dari sini sudah paham kan? Sekian pemaparan materi tentang kenampakan alam yang kakak sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Cindy dengan materi sumber daya alam dan pemanfaatan. Terima kasih. Halo Kak Sabrina, halo adik-adikku semua. Jumpa lagi dengan saya Kakak Cindy Febrika Dewi. Nah, kali ini materinya akan kakak lanjut ya. Sekarang kakak akan membahas tentang sumber daya alam dan penggolongannya. Adik-adik,
Sudah tahu belum arti dari sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu dua golongan. Yang pertama, ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan juga sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita bahas satu persatu ya adik-adik. Yang pertama, kakak akan bahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Arti dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan juga cepat pulih kembali. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non-hayati. Kita bahas ya sumber daya alam hayati terlebih dahulu, yaitu sumber daya alam hayati atau juga disebut sebagai sumber daya dari makhluk hidup. Nah, sumber daya ini contohnya adalah tumbuhan dan juga hewan. Contoh dari tumbuhannya adalah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga pepohonan. Kalau sumber daya alam dari hewan yaitu seperti sapi, kelinci, ayam, dan juga ular, ikan juga boleh, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kakak lanjutkan dengan sumber daya alam non-hayati ya. Sumber daya alam non-hayati ini berasal dari benda mati. Contohnya seperti tanah, sinar matahari, udara, dan juga air. Nah, air ini akan terus ada karena air memiliki siklus air. Jadi, air akan mengalami siklusnya. Namun, air ini juga dapat turun kualitasnya dan juga mengalami pembaruan. Nah, adik-adik, sumber daya alam non-hayati ini juga dapat menurun loh kualitasnya. Contohnya saja air. Air pada zaman dahulu sudah berbeda dengan air zaman sekarang. Air sungai zaman dahulu itu airnya bisa langsung diminum. Karena airnya itu masih jernih dengan sekarang. Air-air yang ada di sungai sekarang, coba lihat. Banyak air yang keruh karena sampah, karena limbah pabrik. Jadi tidak dapat dikonsumsi secara langsung ya. Nah, adik-adik, kakak lanjut untuk pembahasan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang akan habis dan juga pembentukan prosesnya itu memerlukan waktu yang sangat panjang atau sangat lama. Sumber daya alam ini dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama, sumber daya alam energi. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, bensin, batu bara, dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua ada sumber daya alam non-logam seperti pasir dan juga batu-batuan. Nah, yang terakhir yaitu sumber daya alam logam. Siapa tahu sumber daya alam logam itu contohnya apa? Nah, sumber daya alam logam itu contohnya seperti emas, perak, dan juga tembaga. Gimana adik-adik? Seru kan belajar bersama kakak-kakak? Nah, adik-adik, itulah penjelasan dari penggolongan sumber daya alam. Gimana? Mudah dipahami dan juga menyenangkan, bukan? Adik-adik, coba jawab pertanyaan ini dengan benar ya. Pertanyaannya adalah, di bawah ini yang merupakan contoh dari sumber daya alam energi adalah A. Tanah dan udara, B. Bensin dan minyak tanah, C. Flora dan fauna, D.
udara dan angin.